Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibu kepala sekolah dan dewan pengajar SD Keting yang saya hormati, ada sebagian dari ibu wali murid yang merasa hadir yang saya hormati, dan anak-anak sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sama-sama Bapak banggakan, dan insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan sebagai kewajiban umat muslim, yaitu mencari ridho Allah dengan menjalankan kegiatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah mudah-mudahan Maulid ini akan menarik kita, akan membawa kita yaitu kepada mendapatkannya syafaat nanti di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat salam semua selalu tercurah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Insya Allah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali di antara teman kita, sahabat kita, guru kita pada saat ini ada yang sedang mengalami musibah, baik itu sakit dari lahir ataupun batin. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya. Ala hadiniyah wa kulliyatin sholihah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Barangkali ada orang tua kita yang sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan. Ada yang sakit orang tuanya ada nggak? Ada yang sakit orang tuanya ada? Ada. Ya mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ya. Allahumma hasil maqasidana ala hadhihi. Silakan anak-anakku sekalian sebutkan apa hajat kalian semua. Ya, ibu-ibu yang punya hajat, yang punya maksud, sebutkan hajatnya. Ya. Allahumma hasil maqasidana ala hadhihi. Allahumma hasil maqasidana ala hadhihi. Waqdi ya Allah hawaijana wa hawaija ilaina. Nas'alullah al-ijabah. Allahumma ilaikal mustaka wa bika musta'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.
mengingat kelahiran atas kekasih Allah, Habib Allah, wa Nabi Allah, dan juga kita semua sebagai pelindung kita nanti di akhirat dan sebagai penolong kita di akhirat, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal Nabi Muhammad? Kenal tidak? Benar? Pernah ketemu? Ngobrol? Itu kenal dari mana? Hah? Ya itu. Apa lagi? Kenal dari mana sih? Ingat, tadi Bapak sebutkan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu banyak ada contoh tauladan yang baik. Ya, perhatikan. Siapa ibu Nabiullah Muhammad? Siapa? Siapa ibundanya? Siapa ibunya Nabi Muhammad? Siti. Siapa ayahnya? Abdullah. Ya. Tadi dibacakan tadi waktu hadroh, ada nggak? Yang bawa penceramahnya tadi? Ya, itulah salah satu kisah yang sengaja dibuat oleh para alim ulama untuk mengenang kebesaran beliau, ya, yaitu dengan membacakan Yatul-Batil atau kisah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak tidak akan menceritakan tentang kelahiran Nabi, tapi yang perlu kita ingat, begitu cintanya Nabiullah kepada umatnya, kepada kita, sehingga banyak contoh yang ada pada beliau untuk kita ikuti, dan insya Allah akan menyelamatkan kita nanti di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Halo, umat siapa kita? Umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Apakah kita minta kepada Allah supaya jadi umat Nabi Muhammad? Minta tidak? Tidak. Ya. Tidak ada yang minta. Semua terlahir dengan sunnatullah. Semua terlahir dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beruntung bagi manusia-manusia yang lahir pada manusia yang akhir zaman. Kita ini termasuk orang-orang yang mutakhirin, orang-orang yang akhir zaman. Apa keuntungan kita pada akhir zaman? Yaitu satu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai Nabi Allah yang terakhir, ya, sebagai Nabi Allah yang terakhir, atau disebut dengan apa? Khatamun Nabiyyin, Nabi akhir zaman. Tugas beliau apa? Yaitu menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah melalui Al-Quran yang Allah berikan kepada baginda, yaitu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Halo. Ingat, kita ketemu tidak? Ngobrol apalagi? Hidup bersama beliau tidak? Ada keuntungan dan ada kelebihannya, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Para sahabat tentu bangga karena beliau lahir pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabat di sini ada sahabat, bukan sahabat-sahabat yang bukan, tapi murid-murid beliau seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, adalah merupakan murid beliau sekaligus teman sejati beliau. Di mana setelah beliau meninggal dunia maka dilanjutkan oleh para tabi'in tersebut, oleh para sahabat tersebut, disebut dengan khulafaur rasyidin. Dan kita termasuk kepada hamba-hambanya umat-umat. Nabi Muhammad SAW tidak kenal kita, ya, tapi ingat, kita tercipta dari nur Nabi Muhammad SAW. Ya, semua kita tercipta dari nur Nabi Muhammad. Jadi pada saatnya roh kita sama ditiupkannya, bareng ditiupkannya, tapi kita terlahir berbeda-beda. Ya, karena
jasad dan raganya masing-masing, terlahir dari sang ibu masing-masing. Halo, dengerin nggak? Ingat, saking cintanya Nabi kepada umatnya sampai-sampai beliau dalam satu hadis sebutkan, bertanya si Nabi Bakar, wahai Sayyidina Abu Musa, wahai Nabiullah, siapa? Nabiullah berbicara, ya, nanti aku senang dengan orang yang aku cintai, aku sebut sebagai keluarga. Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, siapa keluarga itu? Apakah kami para sahabat? Bukan, kamu emang sahabat saya karena kamu terlahir daripada zaman saya. Atau para tabiin atau para ulama? Bukan, tapi saudaraku adalah mereka orang-orang yang lahir setelahku, tetapi mereka mengenalku dan mereka beriman kepadaku walaupun tidak pernah ketemu denganku. Nah, kita termasuk orang-orang yang mutaakhirin, orang-orang yang tidak mengenal beliau. Kita cuma mengenal beliau lewat cerita, lewat kisah dari para ulama, lewat kisah daripada Al-Quran. Tetapi alangkah bahagianya kita tatkala kita dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kiamat terjadi dan beliau dibangunkan, siapa yang beliau tanya? Siapa? Yaitu, hai Jibril, mana ummati, mana umatku, hai Jibril. Dia tidak bertanya mana istriku, dia tidak bertanya mana anak-anakku, dia tidak bertanya mana cucuku, tapi yang beliau tanya adalah ummati, mana umatku. Saking sayangnya kepada umatnya. Bahkan begitu beliau meninggal pun, dia berbicara dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, aku bukan takut ditinggal oleh keluarga, aku bukan takut akan matinya diriku, tapi aku takutkan adalah keselamatan akan umatku. Sampai Jibril pun menghadap kepada Allah, wahai Allah, ternyata Muhammad berdoa seperti ini sehingga kata Allah kabulkan nanti di alam akhirat. Akhirnya di dalam setelah itu Rasulullah pun meninggal dunia dan wafat. Bahkan dalam satu kisah sebutkan, di saat Sayyidah Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Siti Aisyah, ya Aisyah, siapa Aisyah? Istri Nabi Muhammad. Siti Aisyah ini bertanya kepada Muhammad, minta Muhammad, di mana beliau sedang asik-asiknya berdua, duduk santai. Ya, Aisyah bilang kepada Muhammad, ya wahai suamiku, doakanlah aku. Sehingga kata Rasulullah, baiklah, aku akan doakan. Rasulullah mengangkat tangan. Ya, Rasulullah mengangkat tangan. Apa doanya? Ya Allah, ya, selamatkanlah Aisyah, ampunilah dosanya dari yang dulu dan yang akan datang, dan ampunilah segala dosanya, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa. Sangat senang Aisyah doakan seperti itu, sangat senang, merasa senang sekali, sehingga ditanya Rasulullah, wahai Aisyah, senangkah kau dengan doaku? Kata Aisyah, aku sangat senang ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Wallahi, demi Allah, doa itu pun aku sampaikan, aku panjatkan, aku pintakan untuk
mudah-mudahan enaknya sama dengan nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Kata Rasulullah, semua nabi punya doa dan mustajab, dan semua nabi sudah dipintakan doanya kepada Allah. Tapi doaku tidak akan diberikan di alam dunia, doaku akan nanti diberikan di alam akhirat sebagai syafaat bagi umat-umatku. Mudah-mudahan umatku semuanya selamat dari siksa neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh, nabi semua punya doa yang mustajab. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam doanya apa? Supaya umatnya diberikan musibah, banjir yang besar, terjadilah banjir. Nabi Yunus doanya apa? Meminta ampun kepada Allah saat di dalam perut sehingga dia selamat. Itulah diijabah doanya. Dan Nabi Muhammad belum dipakai doa itu, tapi nanti akan dipakai di saat dia untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kenapa? Karena saking sayangnya beliau kepada umatnya nanti di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, ya. Alangkah eloknya kita sebagai seorang hamba, dari seorang nabi kekasih Allah, dari seorang nabi panutan semua, bahkan semua alam pun tertunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Halo, panaskah matahari? Panas tidak sekali? Tidak ada sinar langsung pun kita merasa panas. Tapi ketika matahari berada di dekat Rasulullah, matahari tunduk kepada Muhammad SAW, dan dia tidak merasakan panas yang sangat panas, tidak sama sekali. Bagaimana bulan cahayanya begitu redup? Bulan redup terlihat ketika Nabi Allah mendekati beliau. Semua pasti, bahkan semua yang Allah ciptakan, semuanya tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua Allah ciptakan, yaitu di situ ada nur Nabi Muhammad SAW. Berikut kita semua nih, mudah-mudahan kita nurnya yang sampai kepada kita dengan apa? Dengan kita menjadi umat beliau dan selalu membacakan sholawat atas beliau. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita semua mendapat syafaat dari beliau sehingga kita menjadi ahli surganya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, tidak banyak yang Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Maulid Nabi ini kita semua terbimbing kepada jalan, yaitu jalan untuk selalu mengikuti akan ajakan, akan tuntunan Nabina Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, usikum bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita baca doa aja ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini dari mulai awal sampai akhir, ya, semua kegiatan kita